serahkan kepercayaan sepenuhnya kepada beliau, dukung beliau, dan jangan hina-hina beliau. Jangan dihina-hina. Dan doakan supaya walaupun keterbatasan dia, karena dengan tumpukan utang yang menggunung yang dia harus atasi, tetapi percayalah kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu mengatasi, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwase, yang akan membantu Bapak Presiden dengan semua timnya yang ada. Di tengah dunia yang makin tak pasti, bayang-bayang resesi global kini bukan lagi sekadar isu, tapi ancaman nyata yang mulai terasa dampaknya hingga ke Indonesia. Konflik geopolitik memanas, distribusi energi dunia terancam, rantai logistik global bisa lumpuh kapan saja. Namun, di balik semua itu, muncul satu pertanyaan besar, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi badai ini? Seorang pengamat militer sekaligus tokoh nasional, John Palinggi, justru melihat ancaman ini dari sudut yang lebih dalam. Bukan hanya soal perang di luar negeri, tapi juga soal masalah lama di dalam negeri yang belum pernah benar-benar selesai. Mulai dari ancaman disinformasi yang membanjiri publik, utang negara yang disebut sebagai bom waktu, dugaan praktik korupsi pengadaan bernilai ratusan triliun, hingga persoalan mafia energi yang dinilai masih menghantui kemandirian bangsa. Bahkan, ia memperingatkan, jika semua ini tidak segera dibenahi dengan ketegasan, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar krisis ekonomi. Lalu, seberapa serius kondisi yang sebenarnya dihadapi Indonesia saat ini? Apa saja borok yang selama ini tersembunyi di balik sistem? Dan benarkah resesi justru bisa menjadi titik balik bagi bangsa ini? Simak ulasan lengkapnya, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap kondisi Indonesia hari ini. Masa saat ini dan ke depan adalah di mana masa-masa manusia dan pemerintahan negara-negara di dunia wajib dan harus mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin terjadi terhadap negaranya. Hal yang mendasar sekali yang dapat kita lihat langsung bagaimana di Timur Tengah perang antara Iran, Israel, dan Amerika, dan melebar sekarang kepada negara-negara teluk, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan lain-lain. Melebar. Jadi peperangan ini adalah peperangan tidak sekedar peperangan antara dua negara, tetapi peperangan sudah meluas. Ya, di antara sejumlah negara. Dan implikasinya juga berakibat terhadap terhambatnya 20% kebutuhan minyak dunia dari Selat Hormuz yang diliwati oleh sejumlah tanker itu. Tidak hanya minyak, pasokan logistik itu, rantainya itu terputus sama sekali. Tidak ada. Para pemilik pelayaran, pemilik kapal enggan untuk melayarkan kapalnya karena takut dirudal dan asuransinya terlalu tinggi. Sebenarnya banyak. Jadi tidak hanya minyak, logistik juga terganggu. Rantai pasok logistik terganggu. Kalau kita mendengar dan menonton berita-berita, terutama berita medsos, televisi maupun para influencer di Indonesia, di Jakarta, kita akan bisa sampai putus asa, frustasi. Tetapi harus saya tegaskan bahwa berita-berita ini semua tidak bersumber dari hal-hal yang sesungguhnya.
Harusnya kita selalu berpatokan terhadap berita dari pemerintah, karena pemerintah memiliki akses yang kuat terhadap sumber berita yang sesungguhnya, dan pasti pemerintah tidak akan membuat rakyatnya untuk gelisah, stres, bahkan ketakutan. Jadi jangan mendengarkan para ahli-ahli yang mengaku ahli yang tidak ahli, jangan mendengarkan orang pakar-pakar yang tidak pakar, jangan mendengarkan apalagi kalau dibumbu-bumbui penghinaan terhadap sesama, penghinaan terhadap Amerika, penghinaan terhadap Iran, penghinaan terhadap Israel. Ini pasti adalah orang-orang yang memang latar belakangnya pasti ada kesusahan hidup. Jadi diimplementasikan di dalam medsos. Ya, jadi seperti cari panggung untuk ngomong padahal itu menyesatkan masyarakat. Saya ulangi, berita-berita medsos, televisi yang lebih banyak tidak mendasarkan pada fakta real, itu adalah berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah saatnya juga pihak Komdigi memfilter ini. Kapasitas orang-orang ini apa? Kalau hanya ahli hukum atau bicaranya perang, pasti tidak bisa. Kemudian intelektual atau dosen atau guru besar kampus tampil, padahal dia makan gaji pemerintah. Nah, cilakanya dia menghina-hina pemerintah. Ini juga harus diperiksa lah. Masih memilih jadi dosen yang dibayar pemerintah atau menjadi tukang tampil di televisi yang menghina-hina terus. Nah, kalau misalnya pemuda yang tampil dengan kehebohannya masih muda tapi dia sudah ahli perang, itu juga sangat diragukan. Mungkin kawan tidak dapat pekerjaan, ya kan? Jadi apa? Ada misalnya ibu-ibu yang mengaku ahli, pokoknya ahli keamanan, ahli banyak kali, profesor doktor, dia selalu kadang-kadang berbicara itu saya berhubungan baik dengan KGB, Dinas Rahasia Rusia, saya berhubungan baik dengan Mossad, saya berhubungan baik dengan Teheran, dia bantu-bantu Teheran sekarang. Ya, itu haknya dia. Tetapi saya pastikan bahwa ibu ini adalah mungkin saja ya dia mensuplai peralatan senjata sudah tidak lancar sehingga marah-marah terus, dan ujungnya adalah menghina ya Bapak Presiden Prabowo. Saya deteksi ibu itu adalah sejak Bapak Menteri Prabowo, Menteri Pertahanan, dia sudah hina bahwa korupsi sekian triliun. Jadi menuduh Pak Prabowo sudah lama ini ibu ini. Ibu ini harus diperiksa apa kapasitas dia apa. Kenapa memihak Amerika, memihak Israel, memihak Iran. Sebetulnya semua ini yang berbicara tidak pernah memikirkan bagaimana kesusahan, kesulitan, kepahitan bangsanya. Dan mereka tidak pernah berpikir sulitnya memimpin bangsa dan negara sebagai Bapak Presiden Prabowo mengambil alih tanggung jawab pada saat itu. Tidak pernah terbuka ini utang-utang kita. Padahal utang kita itulah yang membuat Bapak Presiden Prabowo sulit untuk melaksanakan tugasnya. Muncul-muncul mendadak itu utang. Nah, maka berkaitan dengan utang, tantangan kita itu terkait utang. Utang itu harus diperiksa. Seluruh BUMN harus diperiksa penyertaan modal negara itu berapa triliun, berapa ratus triliun. Dan ditanyakan kemana uang itu. Jadi jangan ada BUMN tapi menggelapkan penyertaan modal negara. Yang kedua, ditanyakan swasta didaftar. Berapa swasta ini berhutang? Karena ujungnya ternyata itu akan menjadi tanggungan negara, pemerintah. Yang ketiga, kepada seluruh menteri maupun lembaga maupun gubernur yang suka minta pinjaman dalam bentuk dolar ataupun dalam bentuk uang Uni Eropa, itu didaftar lagi berapa pinjaman dari kementerian lembaga ini supaya tahu yang mana ini. Ini ada rincian anggaran APBN, anggaran pendapatan belanja negara, tapi itu tidak dijalankan. Yang dijalankan tiap hari minta pinjaman dalam negeri, luar negeri. Yang parahnya, bank-bank BUMN dalam negeri kok punya triliunan, padahal ya
Nah, ada indikasi, ada orang korupsi memasukkan uangnya di bank untuk dicuci sehingga menjadi kredit lagi, pinjaman. Jadi itu juga didaftar. Ya, daftarnya siapa-siapa yang suka meminta pinjaman dalam dan luar negeri. Karena ini adalah sesungguhnya penyelundupan daripada uang negara dipinjamin tapi tidak jelas diapain. Ini yang menghancurkan negara. Nah, yang kelima lagi itu ditanyakan. Pembelian barang Bapak Presiden Bambang Yudhoyono itu pernah menyatakan itu pengadaan barang dikorupsi 216 triliun per tahun. Bapak Raharjo yang ketua BPK dia bilang dikorupsi 260 triliun per tahun. Ini yang ditertibkan. Banyak pejabat negara yang berpoya-poya dengan pengadaan barang tanpa tender. Saya ulangi, saya ketua Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Saya deteksi mereka berpoya-poya dengan uang negara, bahkan memiliki triliunan uang, bahkan ada yang memiliki private jet 3 buah. Itu semua dari hasil korupsi. Nah, ini yang harus ditertibkan. Kenapa sih mesti bikin jalan itu hanya tahan 6 bulan, nanti bikin lagi. Luar negeri, bikin jalan itu tahan 10 tahun. Kita di Indonesia sengaja dibikin busuk. Lihat saja jalan tol dan jalan Jakarta. Dibongkar terus, dibongkar terus. Mereka tidak tahu kalau ada perjanjian sama Cina. Negara Cina itu. Bahwa seluruh proyek infrastruktur nasional itu adalah ditanggung oleh negara Cina. Syukurlah mereka bisa memberi pinjaman pada kita. Tapi jangan dibuat di sini sebagai sumber korupsi. Hal-hal yang tidak dibutuhkan rakyat, ini tiap hari saya lihat dibongkar terus itu jalanan. Apa maksudnya itu? Dan yang tidak dibutuhkan rakyat adalah kesusahan mendasar mengenai sulitnya cari uang di daerah, membiayai rumah tangganya, dan juga anak-anaknya untuk sekolah. Itu, tapi ini proyek infrastruktur yang tidak dibutuhkan. Ada yang dikandangin di bawah, katanya untuk saluran pembuangan limbah. Apanya? Itu kandangin aja itu. Nah, itu adalah tantangan. Bapak Prabowo harus berani membuka ini. Membuka itu apa-apa yang saya sebutkan tadi, berapa uang negara hilang di situ. Nah, yang lain lagi, bank-bank itu harus ditertibkan. Jangan ada yang memberikan kredit yang semamaunya, nanti sudah macet diputihkan lagi. Ya seperti itu. Jadi ya orang tidak tahu apa isi di dalam, tapi rata-rata orang kok melakukan hal yang tidak efisien. Nah, itu tantangannya. Tantangan lebih dalam lagi, kita akan mendapatkan resesi yang sama dengan negara-negara lain. Kan resesi sudah ada Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, India sudah resesi. Ya, mereka di Singapura juga resesi. 56.000 1 liter. Kita masih 12.000. 10.000 dan 12.000. Nah, tetapi pertanyaan kalian, apakah akan ada? Ya pasti dinaikkan. Bapak Presiden pasti menaikkan harga itu. Karena sumber kita tidak ada. Dulu produksi Chevron, Caltex maupun mobil oil itu satu macam, namanya fuel oil, hitam. Diproduksi, itu bahan baku buat kilang minyak. Itu kita impor ke Singapura, satu macam, kembalinya 5 macam. Solar, bensin, after, dan lain-lain. Nah, kenapa ini mesti dilakukan? Kenapa kan baru diresmikan kilang minyak yang menurut Bapak Menteri SDM itu akan membuat kita mandiri. Kenapa bukan itu aja, masuk ke situ barangnya, diproduksi sendiri, kenapa? Kenapa dari dulu saya sudah bersentuhan 9 periode presiden? Saya belum melihat kemandirian dari energi terkait dengan minyak bahan bakar ini. Belum pernah saya lihat, yang adalah kita impor habis-habisan dari luar. Dan muncullah mafia migas untuk menggeranyangi, menaikkan harga seperti itu. Dan juga bisa penyimpangan volume tanker yang masuk ke Indonesia. Itu sebetulnya. Nah, jadi hal lain lagi yang membuat krisis bahwa ternyata
hasil tangkapan ikan di laut itu ternyata ada diekspor langsung di laut. Ya, saya tahu orang-orang yang melakukannya itu. Jadi setidak-tidaknya itu harus ditertibkan oleh bea dan cukai. Nah, saya dengar bahwa seluruh barang-barang di Cina akan dikenakan pajak. Itu baik. Karena barang-barang dari Cina masuk ke Indonesia itu bukannya mensejahterakan pedagang Tionghoa, tetapi mematikan seluruh kegiatan dagang masyarakat Tionghoa di Indonesia. Yang dimulai dari tekstil 63 pabrik tekstil itu tutup. Jadi apa yang dilihat itu penyerapan tenaga kerjanya ini. Dan banyakkan kita di negara ini kalau dipercaya selalu tampil seperti percaya diri. Padahal itu data statistik gitu loh. Ya, jangan begitu, kasihan. Ya, hormati, dukung Bapak Prabowo, dan jangan dibuat jangan kebohongan meliputi sampai di atas laporannya itu. Harus betul-betul nyata dan bisa diperiksa lapangan. Ya, sekedar informasi dulu saya ikuti Pak Harto kalau di istana itu ada laporan setiap menteri. Buku kuning itu ditulis rahasia situ. Apa yang sudah dilakukan sesuai anggaran pendapatan belanja negara dan apa hambatannya dan bagaimana solusinya dan apa rencana ke depan. Itu semua menteri melakukan itu. Nanti buku itu diambil seknek, diperiksa di lapangan. Menteri yang bohong itu langsung diganti. Ya, itu. Tapi dulu orang melaksanakan sesuai anggaran, rincian anggaran. Ini enggak. Rincian anggaran jalan-jalan, ini minta uang-uang jalan. Jadi Bapak Presiden harus tegas terhadap penggunaan uang negara. Nah, aspek tantangan kita, hambatan kita terkait dengan korupsi, saya kira Bapak Presiden sudah harus tegas. Sudah saatnya membentuk unit khusus untuk melakukan tindakan. Mungkin pilih orang-orang yang berani untuk melakukan tindakan terhadap penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dan lain-lain sebagainya. Sudah saatnya, kalau tidak bisa hancur. Saya kira itu, dan peluang kita apapun yang terjadi dalam hidup manusia, rumah tangga maupun apalagi bangsa ini, nggak usah terlalu berpikir banyak. Kekhawatiran secara manusia normal, takut resesi normal. Tapi orang yang beragama tidak perlu takut, karena memang kehidupan dua sisi, ada satu kebahagiaan, ada kepahitan. Nah, kalau kepahitan datang, pahami bahwa itu direncanakan oleh Tuhan. Untuk supaya apa? Manfaat kepahitan resesi yang kita alami nanti, kayak di Filipina sudah orang jalan kaki sudah. Itu menyadarkan kita bahwa ternyata hidup itu tidak selalu enak. Karena tidak selalu enak, baru kita sadar ternyata di atas kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wase, yang bisa merubah hidup kita menjadi bahagia dan tidak bahagia. Maka caranya adalah kembali sadar bahwa kita orang beragama yang harus membangun persaudaraan supaya kita bisa saling mendukung, saling menghormati, saling menolong, dan lain sebagainya. Jadi resesi tidak harus dipandang sebagai satu tamparan hidup yang parah, tapi pandanglah resesi itu sebagai suatu peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Kepada masyarakat, perkenankan saya pada kesempatan ini tentu memberikan berbagai pengharapan agar jika kita menghadapi resesi nanti tidak usah saling menyalahkan, tidak usah menyalahkan pemerintah, tidak usah seperti orang yang hebat sekali pikirannya sampai-sampai harus mendikte pemerintah bahwa ini harus dilakukan, itu harus dilakukan, itu nggak usahlah. Hormati aja pemerintah, percayakan, sebab bagaimanapun risiko yang terjadi jika pemerintah tidak dapat mengatasi, mencari solusi yang tepat, dan risiko yang ada itu adalah risiko terhadap pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo.
serahkan kepercayaan sepenuhnya kepada beliau, dukung beliau, dan jangan hina-hina beliau. Jangan dihina-hina. Dan doakan supaya walaupun keterbatasan dia, karena dengan tumpukan utang yang menggunung yang dia harus atasi, tetapi percayalah kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu mengatasi, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwase, yang akan membantu Bapak Presiden dengan semua timnya yang ada. Dan khusus kepada Bapak para menteri dan pembantu Presiden, dimohon sebagai warga negara, saya mohon supaya dapat memberikan informasi yang real, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih.